Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai penerapan Good Corporate Governance pada Bank Negara Indonesia atau biasa kita sebut dengan Bank BNI. Nah, ini sekilas tentang saya. Nama saya adalah Dede Ardiansyah dengan NIM 24104220004. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya melalui program rekognisi pembelajaran melampau atau RPL di Universitas Fajar Makassar, Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial dengan program studi S1 Manajemen. Kemudian pekerjaan sehari-hari saya ialah sebagai ASN Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan Mineral Logam dan Maritim, Kementerian Perindustrian. Nah, pada tahun 2006, Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan GCG di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum yang kemudian disempurnakan melalui PBI nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. Nah, peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, pertanggungjawaban atau responsibility, independensi, dan kewajaran atau fairness. Saat ini, BNI adalah bank terbesar keempat di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit, maupun total dana pihak ketiga. BNI juga menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh anak-anak perusahaannya. Nah, untuk membahas lebih lanjut, di sini saya bagi beberapa part. Yang pertama adalah mengapa saya memilih BNI untuk dipaparkan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua adalah pengertian atau definisi tentang Good Corporate Governance. Kemudian yang ketiga adalah seperti apa pelaksanaan atau implementasi prinsip-prinsip GCG di Bank BNI. Kemudian yang keempat adalah CGPI atau Corporate Governance Perception Index yang ada di Bank BNI. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan yang diterima oleh Bank BNI selama menerapkan GCG ini. Nah, pembahasan pertama ialah mengapa saya memilih BNI. Jadi kemarin ketika ditugaskan oleh dosen Pak Dr. Abdul Majid selaku dosen mata kuliah Good Corporate Governance, saya mencoba mencari tahu seperti apa penerapan GCG yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya menemukan beberapa artikel tentang Bank BNI. Jadi, Bank BNI pada tahun 2024 itu meraih predikat The Most Trusted Companies di ajang Corporate Governance Perception Index Award. Nah, ajang tersebut merupakan penghargaan yang bergengsi yang diberikan oleh majalah SWA bersama Indonesia Institute for Corporate Governance atau IICG. BNI pada saat itu meraih predikat sebagai perusahaan kategori sangat terpercaya. Nah, pada kesempatan tersebut, Direktur Human Capital dan Compliance BNI juga mengucapkan terima kasih kepada IICG dan SWA Media Group yang telah mempercayakan Bank BNI untuk menerima predikat The Most Trusted Companies. Dan ada statementnya juga bahwa BNI meyakini pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara sustainable dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis yang hendak diraih dapat terwujud jika bank dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara konsisten. Kemudian alasan kedua adalah adanya MOU BNI dengan Balai Besar saya pada tahun 2023 sebagai pemenang beauty contest dalam rangka pemilihan kerjasama pengelolaan keuangan. Jadi pada tahun 2023 kami di Balai Besar mengadakan beauty contest, mengundang beberapa bank untuk menawarkan kepada kami apa-apa saja benefit yang bisa kami terima ketika
bekerja sama sebagai pengelolaan keuangan di unit kerja kami, dan pada saat itu yang menang adalah Bank BNI. Kemudian alasan ketiga adalah sebenarnya alasannya personal, yaitu adanya yang saya rasakan pada saat menjadi nasabah BNI ialah mendapatkan promo berupa upgrade tiket ke bisnis class untuk penerbangan di Batik Air. Jadi ketika pegawai kami yang memiliki atau sebagai nasabah BNI memiliki kartu kredit atau mungkin kartu debit Bank BNI, bisa mengupgrade tiketnya yang awalnya ekonomi, mengupgrade ke bisnis kelas khusus untuk penerbangan Batik Air. Nah, selanjutnya good corporate governance itu ialah sistem yang digunakan untuk mengukur perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara pemegang saham dan stakeholders lainnya, sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik. Dalam rangka menciptakan praktik corporate governance yang baik ini diperlukan adanya 5 prinsip dasar, yaitu tarif dengan akronim tarif, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Nah, seperti apa prinsip-prinsip yang diterapkan di Bank BNI? Jadi implementasi prinsip GCG dilakukan secara konsisten dan komprehensif di seluruh tingkatan operasi. Diyakini dapat memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama dalam menjaga kelangsungan usaha perseroan serta terpenuhinya harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, implementasi GCG di bank dilandaskan pada prinsip-prinsip yang tadi, tarif, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Nah, jadi di Bank BNI, kalau kita lihat laporan tahunannya, laporan tata kelolanya, di sana dijelaskan mengenai tarif ini juga. Jadi untuk poin transparansinya di laporan itu tertulis jelas bahwa Bank BNI mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan bank harus ditertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Kemudian di laporan itu juga ada penjelasan mengenai akuntabilitas yang diterapkan oleh BNI. Yang pertama ialah Bank BNI menetapkan check and balance system dalam pengelolaan bank. Kemudian Bank BNI juga memiliki ukuran kinerja dari semua organ-organ organisasi berdasarkan ukuran yang disepakati dan sejalan. Nah, untuk poin responsibilitas, Bank BNI berpegang pada prinsip kehati-hatian atau prudential bank practice dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian, bank sebagai good corporate citizen peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Selanjutnya, poin mengenai independensi. Di laporannya kita dapat menemukan tentang bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pemangku kepentingan manapun dan tidak berpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbatas dari benturan kepentingan atau conflict of interest. Kemudian poin selanjutnya ialah bank mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan pihak manapun. Kemudian poin untuk kewajaran, di sini bank memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan asas kesetaraan dan kewajaran atau equal treatment. Kemudian poin selanjutnya yaitu bank memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Nah, ini beberapa poin yang saya coba kutip di laporan tahunan Bank BNI. Cuman mungkin ini hanya sebahagian poin-poin saja, masih ada beberapa poin lainnya. Untuk lebih jelasnya ada di laporan tahunan BNI. Nah, di laporan itu juga dituliskan mengenai 4 pilar governance corporate Indonesia, yaitu yang pertama tentang perilaku beretika, kemudian yang kedua akuntabilitas, yang selanjutnya ialah transparansi, dan terakhir tentang keberlanjutan. Nah, kemudian
selain laporan tahunan, pada saat kita telusuri website di BNI, di sana saya menemukan tentang Corporate Governance Perception Index atau CGPI. Jadi CGPG ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan implementasi GCG yang akan menjadi acuan BNI dalam melakukan penyempurnaan implementasi GCG ke depannya. Jadi setiap tahun kalau kita lihat grafiknya dari tahun 2019, Bank BNI itu mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 puncaknya BNI menunjukkan capaian sangat baik dan mendapat predikat The Most Trusted Company dengan skor 92,26. Nah, ini beberapa achievement yang diterima oleh Bank BNI dalam melaksanakan kegiatannya. Jadi BNI itu senantiasa mengedepankan prinsip dan praktik governance terbaik. Atas implementasinya governance yang dilakukan oleh Bank BNI, pada tahun 2023 BNI mendapatkan sejumlah penghargaan. Salah satunya ialah The Best Overall Big Caps dan The Most Trusted Company. Jadi selain tahun 2024 tadi yang saya jelaskan, BNI tahun sebelumnya juga mendapatkan The Most Trusted Company pada tahun 2023. Jadi Bank BNI ini sudah 2 kali berturut-turut mendapatkan penghargaan The Most Trusted Company untuk pengelolaan GCG. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.